Dan ada fakta juga bahwa di Indonesia saat ini bisa dikatakan menjadi negara fatherless ketiga di dunia. Kemana ini bapak-bapaknya ini bantu istrinya, ibunya untuk ngurus anak-anaknya dong gitu. Nah ternyata nggak cuma mengkritik secara berlebihan aja itu yang termasuk dalam toxic parenting ya baby, tapi memberi pujian secara berlebihan pun itu juga bisa masuk dalam toxic parenting. Jangan sampai kita akhirnya menerapkan pola asuh yang kurang baik. Bebas boleh tapi selalu ada batasan. Ya. Hai semuanya, balik lagi di Ngobrol Lebih Dekat bareng sama Darius Dona. Dan hari Jumat ini jadi hari terakhir sebelum besok teman-teman yang menjalankan ibadah puasa menyambut bulan suci Ramadan ya. Berarti nanti malam tuh tarawih pertama berarti. Wow, selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga puasanya bisa jalan dengan baik, semuanya ibadahnya bisa diterima sama Tuhan pastinya ya. Amin. Ya. Tapi aku mau curhat. Kenapa sih kamu kok kelihatannya sedih banget? Aku tuh dari tadi siang gitu ya lihat beberapa video di media sosial yang gimana sih orang tua marahin anaknya dengan kata-kata yang kasar, terus bahkan sampai melakukan kekerasan fisik sama anaknya. Padahal kan sebenarnya ya kita sering bicara juga kalau anak-anak itu kan memang mereka kadang melakukan kesalahan atau tempatnya salah karena itu saatnya mereka belajar. Tapi nggak seharusnya mereka diperlakukan seperti itu karena melakukan sebuah kesalahan gitu. Kadang memang beberapa anak memang kalau dibilang nakalnya extraordinary gitu ya. Tapi apapun kenakalan mereka, kesalahan mereka seharusnya mereka bisa diasuh dengan pola asuh yang lebih baik gitu. Iya, betul. Karena pada akhirnya kan anak-anak itu cepat banget menerima dan segala bentuk kekerasan baik itu verbal maupun fisik itu pasti akan berpengaruh terhadap mereka dan justru jadi trauma. Satu jadi trauma, betul, dua jadi pemikiran bahwa itu hal yang lumrah atau biasa dilakukan gitu ya. Dan memang jadi orang tua juga nggak mudah sebetulnya, betul. Iya kan? Karena nggak pernah ada sekolah untuk menjadi orang tua gitu ya. Sekolahnya sambil dijalanin. Dan kita belajar dari orang tua kita sebenarnya, walaupun banyak juga buku-buku tentang parenting, dengan era sosial media juga banyak sekali influencer, content creator, ataupun psikolog yang berbagi, sharing tentang tips-tips parenting yang baik gitu. Tapi kadang nggak semua orang tua punya akses atau mau untuk mencari informasi tersebut. Betul. Dan juga karena kondisi sosial ekonomi yang menurut aku terutama di Indonesia ya, itu jadi tekanan yang begitu besar untuk baik orang tua maupun anak. Sehingga kadang harmoni dalam hubungan keluarga mereka tidak terjalin dengan baik dan akhirnya dianggap, karena bagaimanapun juga itu anak asalnya dari orang tua, itu orang tua jadi orang tua yang toxic parenting. Iya, kamu ingat nggak pernah ada di media sosial waktu itu Twitter gitu ya yang mengatakan bahwa Indonesia darurat parenting gitu karena mungkin banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, karena itu juga termasuk dalam KDRT kan, kan? Dan kekerasan itu baik secara fisik, verbal maupun emosional gitu. Dan sekarang kita akan mungkin sedikit membedah kenapa sih sampai toxic parenting itu terjadi. Nah, sebetulnya ada banyak alasan yang akhirnya membuat orang tua itu melakukan toxic parenting ke anak-anaknya. Salah satu yang paling utama adalah orang tua ini juga mendapat perlakuan yang kasar ketika dia kecil. Dan akhirnya dia melakukan hal yang sama berulang bahkan diturunkan kepada anak-anaknya. Ya, jadi kayak ada siklus pengulangan gitu ya. Betul sekali. Sementara kan udah mulai diajarin ya untuk memutus rantai trauma kan. Salah satu yang sering ditunjukkan oleh influencer itu adalah air yang keruh di dalam satu teko gitu, lalu ada gelas-gelas dan diupayakan supaya saat gelas itu turun ke gelas itu adalah perumpamaan anak kita sekarang itu airnya sudah bisa bersih gitu. Jadi traumanya tidak berlanjut ke anak kita. Nah itu yang seharusnya atau sebaiknya dilakukan oleh orang tua. Tapi pada kenyataannya ada banyak sekali alasan yang tadi aku sebutin yang akhirnya membuat orang tua terjebak dan melakukan toxic parenting. Apalagi sih sebenarnya alasan-alasan yang membuat akhirnya mereka melakukan toxic parenting. Ketidaktahuan tentang pola asuh yang baik dan benar. Itu berarti memang harus mau nggak mau suka nggak suka harus belajar ya tentang parenting. Ketidaksiapan orang tua yang belum siap menjadi orang tua tapi akhirnya
entah karena suatu hal, alasan akhirnya harus berkeluarga dan harus memiliki keturunan, padahal sebenarnya belum siap secara mental, secara finansial, yang membuat akhirnya terjebak atau terjerumus dalam pola asuh yang toxic parenting juga. Dan juga bagaimana budaya patriarki. Karena dalam budaya patriarki itu cenderung anak-anak laki-laki itu diberikan fasilitas selalu lebih daripada anak perempuan gitu, dan ini membuat anak perempuan itu jadi rentan. Walaupun pada akhirnya anak perempuan outputnya biasanya jadi selain rentan secara emosional di dalamnya rapuh, tapi di luarnya kuat banget. Iya. Dan itu biasanya itu memunculkan independent woman. Nah, gitu. Independent woman, mereka sukses di karir, mereka punya posisi yang baik karena jadi resilient banget kan. Yeah. Jadi wanita-wanita yang tangguh banget, tapi karena dibesarkan dengan pola toxic parenting, akhirnya terjebak dalam hubungan yang toxic lagi. Ketemunya adalah laki-laki yang dibesarkan dalam toxic parenting, yang semua difasilitasi, yang nggak punya semangat juang, jadi yang rapuh, lembek banget sebenarnya, tapi dia tahu banget bahwa dia bisa memanfaatkan wanita-wanita yang punya karir bagus. Dan dalam hubungan personalnya mereka, akhirnya wanita ini terjebak dalam situasi yang sama. Karena budaya patriarki itu, kalau penyebabnya adalah budaya patriarki tadi gitu. Betul. Dan itu terjadi. Walaupun tidak semua ya, tapi ada kejadian-kejadian yang seperti itu. Nah, sebetulnya di zaman era digital seperti ini tuh gampang sekali untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jangan sampai kita akhirnya menerapkan pola asuh yang kurang baik. Bebas boleh, tapi selalu ada batasan. Ya, batasan boleh, tapi juga jangan terlalu keras. Betul. Gitu. Dan nilai-nilai tanggung jawab yang harus ditanamkan ke anak-anak sejak dari kecil, tentunya dengan komunikasi yang baik dan positif. Karena pengetahuan yang kurang ini, makanya mungkin juga banyak kasus-kasus kekerasan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, bahkan sampai ada yang terparahnya istilahnya membunuh anaknya sendiri gitu ya. Dan ada fakta juga bahwa di Indonesia saat ini bisa dikatakan menjadi negara fatherless ketiga di dunia. Kemana ini bapak-bapaknya ini bantu istrinya, ibunya untuk ngurus anak-anaknya dong gitu ya. Karena gimana pun juga kehadiran seorang ayah dalam rumah tangga, terutama juga untuk mendidik dan menetapkan nilai-nilai dasar pada anak-anak mereka itu sangat penting. Betul. Baik anaknya laki-laki maupun perempuan, sama pentingnya. Mungkin nanti next tema kita bahas tentang kehadiran ayah di anak laki-laki dan perempuan kali ya. Karena itu kan hasilnya, outputnya akan beda tuh. Betul. Gitu, dan prosesnya juga berbeda, itu menarik juga untuk dibahas. Nah, seperti yang Donna bilang bahwa Indonesia itu menjadi negara fatherless ketiga di dunia, dan mengutip European Journal of Sociology and Anthropology, karakter atau sifat anak itu ditentukan sebenarnya sejak bagaimana ia dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua. Betul. Makanya penting banget buat para parents di luar sana atau yang masih calon parents ya, yang masih mau menikah, untuk belajar dan membuka mata bahwa sepenting itu loh sebetulnya pola asuh yang harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Iya, dan selain itu juga ada faktor ekonomi yang juga bisa menyebabkan orang tua menjadi atau melakukan toxic parenting ini. Banyak kita lihat bahwa berita-berita bahwa karena masalah ekonomi, karena kehidupannya yang kurang gitu ya secara ekonomi, banyak orang tua yang akhirnya melampiaskan stresnya ke anak-anak. Betul. Gitu. Bahkan sampai mengeksploitasi anaknya untuk bekerja. Tadi aku di awal udah bilang gitu kan, tekanan sosial ekonomi itu berdampak ke orang tua dan juga ke anaknya. Suka nggak suka itu terjadi, walaupun tidak semua ya. Dan kondisi seperti ini memang sayangnya terjadi di negara kita tercinta di Indonesia, itu memang karena situasi yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah juga. Jadi ini permasalahan yang sangat kompleks sekali. Betul. Makanya kita sebagai individu yang utuh, individu yang merdeka, harus benar-benar membekali diri kita untuk paling tidak benar-benar siap jadi orang tua. Supaya generasi berikutnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Itu karena berharap doang ke pemerintah dalam situasi kayak gini pasti akan sangat sulit dan kompleks banget. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha untuk bisa mengatasi dan memutus rantai toxic parenting itu. Betul, karena gimana pun setiap orang tua pasti ingin selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan kalau aku
percaya bahwa anak-anak itu sebenarnya tidak minta dilahirkan, tapi ketika kita memilih menikah dan akhirnya memiliki buah hati atau keturunan gitu ya, kita punya tanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang baik dan layak bagi mereka gitu ya. Nah, kita akan bahas sekarang bagaimana caranya sebenarnya untuk memutus rantai toxic parenting itu tadi. Dan kita kenali dulu ciri-ciri dari toxic parenting itu sebenarnya seperti apa. Ya mungkin Baby mau sampaikan apa ciri-cirinya toxic parenting yang paling umum, gejala-gejalanya supaya kita sama-sama bisa kenal gitu bahwa oh kalau udah sampai seperti ini berarti ini toxic parenting. Ya, jadi toxic parenting itu merupakan penerapan pola asuh orang tua yang mengacu pada perilaku yang tidak baik dan berdampak buruk bagi anak, baik secara mental maupun secara fisik. Dan ciri pertama orang tua yang melakukan toxic parenting itu adalah satu, yang pertama, sering melakukan atau memberikan kritik berlebihan kepada anaknya. Menasihati, memberitahu, dan mengkritik itu hal yang berbeda. Jadi kita harus benar-benar bijak dan punya pemahaman bahwa kita memotivasi, kita menasihati atau mengkritik itu berbeda pola komunikasinya. Dan bagi orang tua yang sering atau selalu melakukan kritik tanpa memberikan pujian, misalnya orang tuanya ngomel gitu ya, niatnya nasehatin, tapi isinya seperti ini, kamu tuh ya bikin salah mulu, dikasih tahu bolak-balik nggak pernah bisa, ngerti nggak sih? Gitu. Masa kayak gitu aja nggak bisa? Terdengar simple, sepele, tapi ketika dilakukan berulang, itu yang diterima oleh anaknya itu adalah perasaan terluka. Ya apalagi misalnya itu dilakukan di depan orang lain atau depan orang banyak gitu. Kadang ada orang tuanya seperti itu juga ya. Hatinya jadi terluka, mentalnya udah pasti akan mempengaruhi ke jadi anak yang tidak percaya diri dan itu implikasinya akan luas sekali. Dan kalau terus-terusan disalahin seperti itu, ini ada penelitian menurut Cleveland Clinics, terus-menerus menyalahkan anak atas segala hal buruk yang terjadi dalam keluarga, akibatnya membuat anak bisa tumbuh menjadi anak yang penakut karena selalu dibuat merasa bersalah oleh orang tuanya. Gitu. Jadi kita penting banget untuk bisa mengajak anak, menasihati mereka itu dengan pola komunikasi yang positif. Betul. Diskusi, kita juga harus tangkap kenapa dia nggak bisa. Jangan cuma disalah-salahin aja. Iya, didengarkan juga. Iya, apalagi sampai amit-amit, maaf ya, bilang kamu tuh anak bodoh gitu. Lalu dibanding-bandingkan juga sama anak yang lain misalnya atau gitu. sama saudaranya gitu. Gitu. Jadi kita harus benar-benar belajar untuk berkomunikasi dan punya kemampuan untuk bisa menasihati anak-anak kita yang kadang memang anak-anak kita itu karena ya mereka masih anak-anak, masih belajar, batasan-batasan di dalam dirinya belum jelas gitu ya. Biarkan mereka berkembang dengan alami dan kita bisa menjadi orang tua yang mengayomi mereka sekaligus menasihati mereka dengan baik, membimbing mereka dengan baik. Dan memberi support bagi mereka. Nah, ternyata nggak cuma mengkritik secara berlebihan aja itu yang termasuk dalam toxic parenting ya, Baby. Tapi memberi pujian secara berlebihan pun itu juga bisa masuk dalam toxic parenting. Iya, itu. Ternyata ngasih pujian berlebihan itu, apalagi kalau pujiannya, wah kamu pinter banget, kamu ganteng, kamu cantik, itu ternyata nggak boleh terlalu sering. Gitu. Misalnya jadi anaknya, NPD. Iya, bisa ke sana gitu. Dan akhirnya dia jadi pribadi yang sebenarnya rapuh jadinya gitu. Pujian yang berlebihan itu bikin anak merasa bahwa cepat puas atau bahkan dia jadi antipati dengan pujian karena ngerasa oh itu nggak tulus gitu. Atau bahkan harga dirinya terlalu tinggi atau jadi rapuh. Iya, dan ini juga ada penelitian dari Eddie Brummelman dari University of Amsterdam bahwa dampak pujian berlebihan pada harga diri anak. Anak-anak yang menerima pujian berlebihan cenderung merasa bahwa pujian tersebut tadi kamu katakan tidak tulus, dapat mengembangkan harga diri yang rapuh, dan mereka mungkin juga merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi yang tinggi, menjadi lebih cemas terhadap kritikan justru. Nggak bisa menerima kritikan. Ya. Jadi boleh kita puji, tapi juga pujiannya juga proporsional. Dan daripada kita memuji, oh kamu pinter, kamu hebat gitu, lebih baik berikan pujian,
kamu sudah bekerja keras untuk mencapai itu. Lebih kepada effort yang dilakukan oleh anak itu, bukan hanya sekedar memuji hasilnya gitu ya. Gitu. Jadi anak-anak juga akan belajar untuk menghargai proses untuk bisa mencapai sesuatu. Selanjutnya, orang tua yang toksik itu juga kadang punya kontrol atau batasan-batasan yang terlalu berlebihan, overprotective ke anak-anaknya ya. Jadi mikirnya tuh anaknya masih kecil terus gitu, nggak berkembang gitu. Anak-anak itu belum punya hak untuk memilih apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, nggak bisa memutuskan apa yang dia inginkan gitu. Sehingga pada akhirnya dalam pola asuh yang seperti ini, anak-anak itu selalu dikontrol, selalu dibatasi. Ada dua kemungkinannya ketika dia beranjak dewasa. Satu, jadi rebel, jadi berontak. Yang kedua, dia jadi nggak punya kemampuan untuk menentukan atau mengambil keputusan dalam hidupnya dia. Karena semua diputusin sama orang tuanya. Iya, benar banget. Tapi memang menjadi orang tua itu tidak mudah ya. Kita sering, ya mungkin aku apalagi ya, ibu yang kadang juga suka worry terhadap anaknya. Apalagi dengan dunia zaman sekarang yang bisa dikatakan tidak terlalu friendly terhadap anak-anak gitu kan. Kita selalu ingin merasa anak kita terlindungi dengan melindungi mereka, dan mungkin ada cara-cara yang tidak pas gitu sebenarnya dengan anak. Jadi kayak inget nggak video ketika Leo mau berangkat sendiri, terus kata Leo, masa nggak percaya sih aku berangkat sendiri? Terus aku bilang, bukannya nggak percaya, cuma sebagai orang tua kadang berapapun usia anaknya, kita merasa bahwa mereka masih seperti baby boy atau baby girl kita yang ingin selalu dilindungi gitu. Tapi memberikan kepercayaan kepada anak-anak untuk bisa memutuskan sesuatu untuk diri mereka itu ternyata sangat penting. Itu pun juga yang selalu Sabrina katakan, you trust me mom, I know gitu. Jadi kita harus tarik ulur sama anak-anak itu ya, dan gimana pun kita jadi cuma bisa untuk selalu mengingatkan dengan cara yang tidak menyinggung mereka gitu, memberikan kepercayaan sekaligus tetap ada kontrol di dalamnya. Benar. Walaupun dan mereka tahu tidak bahwa berlebihan kita khawatir, kita care sama mereka gitu. Betul banget. Itu jadi pola komunikasi yang baik juga antara orang tua dan anak gitu Dan dalam benak orang tua yang toksik selalu ada keinginan untuk membatasi dan mengontrol apa yang dilakukan anak-anaknya. Bahkan ketika anak sudah beranjak dewasa, seringkali toxic parents ini ingin campur lebih terhadap urusan anak. Jodoh ditentuin. Bibit bebek bobot. Bagus. Itu satu hal yang bagus untuk pertimbangan kan gitu ya. Dapat yang terbaik. Dapat yang terbaik, menjalani kehidupan yang baik gitu ya. Tapi kalau sampai ditentukan, sampai dijodohkan, ya itu udah terlalu jauh ya. Bagaimanapun. Gitu. Kecuali kalau anaknya memang mau juga dan suka gitu. Tapi atau ya udah terserah mama aja cariin gitu. Terus carinya yang kayak mamanya gitu ya. Ya intinya segala sesuatu dilakukan dengan porsi yang pas lah kita sebagai karena kalau orang tua. berlebihan takutnya nanti anak-anaknya yang stres gitu ya. Benar banget. Terlalu strict, jadi anaknya ketemu sama orang tua yang otoriter gitu, didikte, nggak boleh ini, nggak boleh itu, aduh kasihan banget. Tapi banyak loh, banyak banget. Maksudnya kadang juga anak-anak suka cerita ya, ada temennya mungkin yang mengalami orang tua yang terlalu otoriter, nggak mau mikirin yang lain, pokoknya sekolah nilai harus bagus, kalau nggak dimarahin atau bahkan sampai misalnya dipukul tangannya atau apa gitu karena nilainya jelek atau itu tuh menyedihkan loh. Intinya adalah ketika kita sudah menjadi orang tua, kita pernah merasakan menjadi anak-anak gitu kan. Tapi kan anak-anak ini tidak pernah punya pengalaman untuk menjadi orang tua. Ya. Jadi kita bisa melakukan hal-hal yang kita ketika jadi anak pengennya orang tuanya seperti apa sih gitu. Pengennya diapain sih sama orang tuanya. Nah, jadi bukan anak-anak yang harus mengerti orang tua, tapi orang tua yang harus mengerti anak-anak karena kita pernah berada di posisi mereka gitu. Dan dampak dari orang tua yang terlalu otoriter untuk anak-anak selain tadi stres ya, ini nggak main-main. Anak-anak itu bisa punya kecenderungan untuk merasa khawatir dan cemas berlebihan, overthinking, lalu anxiety, lalu merasa rendah diri, takut untuk mencoba hal yang baru. Mencoba apa yang dia suka, lalu bahkan bisa membuat kepercayaan dirinya berkurang drastis ya, sampai akhirnya depresi, dan yang paling buruk itu ada kejadian-kejadian di mana anak-anak merasa gagal untuk memenuhi ekspektasi orang tua, lalu mengakhiri hidup. Ini hal yang sangat menyedihkan dan mudah-mudahan anak-anak kita jangan sampai mengalami hal seperti itu ya, dan itu balik lagi ke kita sebagai orang tua untuk bagaimana punya pola asuh parenting yang baik
dan tidak toxic parenting. Itu tadi beberapa contoh toxic parenting supaya kita punya pemahaman dasar dulu nih apa-apa aja sebenarnya yang harus kita hindari sebagai orang tua dalam memilih pola asuh. Bahkan kalau dibilang tadi kekerasannya belum sampai kekerasan fisik ya. Nah, apalagi buat orang tua yang masih menerapkan kekerasan fisik ke anak-anak, menghukum dengan pukulan misalnya, hukuman yang terlalu berlebihan. Please do change your parenting. Ya, karena anak-anak kita yang mereka butuhkan adalah kasih sayang yang tulus. Ketika kita bisa membuat mereka merasa nyaman dan aman berada dekat dengan orang tuanya, maka mereka akan jadi anak-anak yang baik kok pada akhirnya. Dan mereka akan sadar bahwa kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan itu adalah proses belajar dan mereka akan memperbaiki diri dengan sendirinya. Dan ingat ya, para orang tua, anak itu bukan tempat pelampiasan emosi dari orang tuanya. Nah, disayang-sayang anak-anaknya disayang-sayang pastinya. Sekarang kita akan bahas tentang cara mengatasi atau memutus rantai toxic parenting. Itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita pernah mengalami toxic parenting dari orang tua kita saat kita masih kecil, coba mungkin kalau misalnya nggak bisa diselesaikan sendiri atau mungkin sama pasangan kita bisa datang ke ahlinya gitu untuk berkonsultasi ya, untuk menyembuhkan trauma masa kecil kita. Dan pastinya harus membangun self-awareness juga, kesadaran terhadap pentingnya pola asuh anak yang baik. Dan kalau kita pernah merasa sakit diperlakukan seperti itu, jangan hal itu dilampiaskan atau juga jangan sampai anak-anak kita merasakan hal yang sama. Contohnya nih misalnya aku, ya orang tua kita di eranya kan orang tua yang keras ya, gitu. Salah dikit gebok gitu kan. Dan akhirnya ketika jadi orang tua punya kesadaran gitu kan, punya self awareness bahwa dulu digituin nggak enak ya jadi anak. Oke, berarti ketika jadi orang tua jangan sampai melakukan hal yang sama gitu. Dan akhirnya belajar kan tentang pola parenting. Jangan justru ini ya. Dulu gua aja digituin dulu gitu kan, ada gitu juga. Kadang suka cerita, kamu tahu nggak dulu sama Eyang papa diginiin gitu. Cuma sebagai cerita aja, bukan perbandingan juga bahwa kamu lebih beruntung loh, enggak gitu, tapi perbandingan gitu. Pola asuhnya beda gitu. We have to handle you in different way karena generasinya zamannya udah berbeda juga. Dan gitu kalau lihat sekarang kan juga dengan KPAI hak anak-anak itu lebih terasa dilindungi. Itu walaupun belum merata ya, tapi udah ada progres yang cukup baik lah. Dan memang di Indonesia sendiri kan budaya memiliki anak sebelum persiapan yang benar-benar matang untuk menikah itu kan masih sering terjadi ya. Bahkan mungkin bukan di Indonesia aja, di luar juga sama sebetulnya. Betul. Dan nggak jarang pasangan yang baru menikah itu dituntut secara tidak langsung oleh orang-orang terdekatnya untuk cepat-cepat punya anak. Iya, kan pacaran ditanya kapan nikah, udah nikah ditanya kapan punya anak gitu ya. Padahal untuk punya anak, untuk menikah itu kan harus punya persiapan yang matang, baik secara mental, finansial gitu. Walaupun kita bahas kemarin juga bahwa anak-anak yang lahir di tengah kemiskinan itu bukan sebuah kesalahan atau dosa gitu. Setiap orang punya hak gitu. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua, apapun kondisi kita mempersiapkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Gitu. Jadi salah satu cara untuk memutus adalah self awareness tadi. Lalu belajar ilmu parenting. Mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu, walaupun nggak ada sekolahnya tapi kita bisa belajar dari manapun gitu, apalagi dengan era digital, media sosial sekarang. Tadi di awal dari sempat bilang bahwa banyak sekali informasi tentang teori-teori parenting yang baik dan mungkin nggak semuanya pas sama kita gitu. Kita bisa lakukan adjustment gitu ya dari teori-teori yang ada dan melakukannya dengan cara kita, tapi dengan cara-cara yang terbaik pastinya. Gitu. Harapannya dengan belajar ilmu parenting tadi, lalu juga punya self awareness yang tinggi, orang tua bisa lebih siap untuk menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan rumah tangga, terutama dalam menghadapi segala dinamika dengan anak-anaknya. Karena anak-anak ini sebenarnya luar biasa kan, anugerah dari Tuhan. Nggak ada anak-anak yang dilahirkan jadi anak yang jahat. Itu nggak ada sebetulnya. Karena mereka gitu kan ya. Seperti blank page gitu kertas putih yang harus kita isi. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua mengisi mereka dari sejak mereka di kandungan, itu jadi hal yang penting sekali. Dan kita juga harus jadi orang tua yang fleksibel dengan segala situasi yang ada. Lalu juga bersama-sama dengan pasangan mencari strategi yang tepat untuk mendukung perkembangan anak secara menyeluruh dan membuat mereka merasa dicintai dengan utuh.
ini pada akhirnya tidak hanya akan menguntungkan sang anak, tapi juga akan membantu kita sebagai orang tua untuk bisa merasa lebih percaya diri dan kompeten dalam peran masing-masing. Pada akhirnya akan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia. Betul sekali, karena gimana pun anak-anak adalah cerminan dari pola asuh kita. Perlakukan mereka dengan kasih sayang dan hormat, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh kasih dan menghargai orang lain. Ya, jadi para parents ingat ya, kekerasan verbal aja kalau boleh jangan dilakukan ke anak-anak kita, apalagi kekerasan fisik. Itu akan melukai anak-anak kita untuk jangka waktu yang panjang. Mudah-mudahan kita semua bisa jadi orang tua yang baik, orang tua yang positif, dan membangun pola asuh dan komunikasi yang baik untuk anak-anak kita. Karena kita tidak akan bisa mengubah masa lalu kita sebagai anak, tetapi kita bisa mengubah masa depan anak-anak kita dengan menjadi orang tua yang lebih baik. Orang tua yang tulus mencintai anak-anaknya. Terima kasih sudah nonton Ngode hari ini. Selamat beribadah traweh buat besok hari pertama puasa. Selamat sahur ya buat teman-teman semuanya. Semangat puasanya. Bye.